Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 45 Keserakahan yang tidak memadai. Harvey York tersenyum dan berkata, sepertinya berita tadi malam menyebar dengan sangat cepat, begitu cepat akan ada masalah yang datang ke pintu. Siapa? Aku dengar dia dari kamar dagang Zongsing, kata Harvey York. Kamar dagang Zongsing. Wajah Mu Erlene berubah, dan dia mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Wu Shangyuan baru saja jatuh, dan Cao Tianhu, seekor harimau yang tersenyum, tidak bisa duduk diam. Apakah kamar Zongsing? Perdagangan sangat kuat. Harvey York menanggapi ini. Saya tidak tahu banyak, lagi pula, ini baru kembali lebih dari sebulan. Namun, Harvey York sendiri harus mengenal keluarga besar, kamar dagang, dan seni bela diri di Aurous Hills. Jika dia ingin menjadi orang nomor satu di Aurous Hills, dia pasti akan bertabrakan dengan tuan-tuan ini nanti. Mu Erlene mengerutkan kening dan berkata, kamar dagang Zongsing terdaftar sebagai salah satu dari 7 serikat di Aurous Hills, dan kekuatan keseluruhannya sebanding dengan kamar dagang 5 naga. Wu Shangyuan dan Cao Tianhu dapat digambarkan sebagai satu naga dan satu harimau. Xiao Yu telah mengalami banyak tabrakan, menghabiskan banyak tenaga, material, dan sumber daya keuangan, tetapi pemenangnya tidak pernah ditentukan. Justru karena inilah Wu Shangyuan dan Cao Tianhu harus gencatan senjata, memungkinkan satu sama lain ada, dan bersama-sama membagi kue nonceng. Sekarang Wu Shangyuan turun, saya khawatir Cao Tianhu adalah yang paling bahagia. Satu naga dan satu harimau. Harvey York mencibir dan berkata dengan dominan, Wu Shangyuan telah terbunuh oleh saya, jadi apa ini Cao Tianhu? Saya tidak peduli apakah dia naga atau harimau, dia harus berbaring untuk saya di sini. Harvey York melambaikan tangannya, ayo, Sister Mu, mari kita bertemu Cao Tianhu ini. Oke. Mata Mu Erlene sedikit cerah dan mengangguk. Ya, bahkan Wu Shangyuan digulingkan oleh pria kecil ini, jadi apa itu Cao Tianhu? Dengan Harvey York di sini, dia lebih percaya diri. Segera, Harvey York dan Mu Erlene turun. Saya melihat ada ketegangan di aula di lantai pertama, dan suasananya tertekan. Penjaga keamanan dan pelayan di Klubo UC berdiri di sana satu persatu, memelototi sekelompok orang di seberangnya. Ada lebih dari selusin orang di sisi yang berlawanan, berdiri di depan adalah seorang pria paruh baya dengan rambut pendek, tubuh yang agak gemuk, dan kain bersulam hitam. Pria ini memiliki 2 kenari di tangannya, dan dia selalu tersenyum. Di belakang pria parubaya itu berdiri 2 pria muda berlengan pendek hitam ketat. Salah satunya tinggi dan kekar, dengan tinggi lebih dari 1,9 meter, seperti menara besi. Yang lainnya tingginya sekitar 1,8 meter, dengan tubuh ramping, dan sepasang mata segitiga memperlihatkan warna yang menyeramkan. Ada juga beberapa tamu yang datang ke klub untuk rekreasi dan hiburan. Harvey York, yang mengenakan kain hitam adalah Cao Tianhu. 2 pria berbaju hitam di belakangnya adalah 2 dari 5 jenderalnya, Harimau Timur Laut, Zhang Mang dan Harimau Cina Selatan, Feng Kun. 5 jenderal Cao Tianhu adalah dia. Seorang seniman bela diri, dan kultivasinya mencapai puncaknya di tengah hari demi hari setelah. Hari berikutnya. Ya, aku mengerti. Harvey York mengangguk. Bahkan, dia bisa melihat kultivasi Zhang Mang dan Feng Kun secara sekilas tanpa harus mengatakannya kepada Mu Erlene. 2 seniman bela diri yang diperoleh benar-benar tidak cukup baginya. Cepat dan panggil Presidenmu Mu, katakan saja bahwa aku, Cao Tianhu, memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Pada saat ini, Cao Tianhu melirik penjaga keamanan dan pelayan di Klubo UC dan berkata dengan keras. Tuan Harimau ada di sini, dan Mu Yangge jauh untuk menyambutnya. Mu Yangge menjawab sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Harvey York mengikuti. Presiden. Mencari saudaraku, para. Penjaga keamanan dan para pelayan memberi jalan. Haha, Presiden Mu pantas menjadi bunga di Aurous Hills, dia semakin cantik. Cao Tianhu berkata sambil tersenyum, menyipitkan matanya dan menatap Mu Erlene dari atas ke bawah.
sudut mulutnya tidak bisa menahan diri. Menjilati. Mu Erlene mengerutkan kening dengan jijik, dan berkata dengan dingin, Tuan Hu, Anda datang kepada saya hari ini, bukankah seharusnya Anda berada di sini untuk menyambut saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, Anda membawa sekelompok besar orang ini masuk. Di sini, itu sangat mempengaruhi bisnis kami. Hehe, Presiden MU masih sangat lugas. Oke, kalau begitu saya tidak akan bertele-tele, saya akan mengatakannya dengan jujur. Cao Tianhu tersenyum dan berkata, Presiden MU, saya juga tahu sedikit tentang apa yang terjadi tadi malam. Saya mendengar bahwa Tuan Kelima telah meninggal, kamar dagang Wulong telah berpindah tangan, dan mereka juga telah meninggalkan klub Hinia Anda, kan? Benar. Mu Erlene menganggukkan kepalanya, dia bertanya kembali, tapi, apa hubungannya ini denganmu, Tuan Hu? Haha, ini adalah hubungan yang besar. Cao Tianhu tertawa dan berkata, sekarang, Hinia Club telah kehilangan tempat berlindungnya, kehilangan pendukung telah menjadi perahu yang sepi. Jika Presiden MU tidak ingin gedung klub yang telah dia jalankan selama bertahun-tahun ditelan, akan lebih baik untuk mencari pendukung lain. Oh. Mu Erlene menyipitkan matanya yang indah dan berkata, kalau begitu Tuan Hu berpikir akan lebih baik bagiku untuk beralih ke seseorang sebagai pendukung? Presiden MU adalah orang yang cerdas, tidakkah kamu tahu itu? Cao Tianhu berkata dengan nada senyum. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini, tolong beritahu aku. Mu Yangge menggelengkan kepalanya. Cao Tianhu mengangkat kepalanya dan menatap Mu Erlene dengan bangga, dan berkata, oke, Presiden MU, aku tidak akan berputar-putar denganmu. Mulai hari ini, setiap bulan, penghasilan bersih yang kamu dapatkan dari klub Hinia adalah kami akan menyediakan 70% dari kamar dagang Zhongxing kami. Dan kamar dagang Zhongxing kami akan menjaga klub Hinia Anda tetap aman. Tuan Harimau, Anda berbicara seperti singa. Mu Yangge tidak marah, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Pada awalnya, kami hanya memberikan 50% dari pendapatan untuk Tuan Kelima, tetapi segera setelah Anda datang, Tuan Harimau, Anda ingin meninggalkan 70%, yang terlalu mendominasi? Ketika para tamu di sela-sela mendengarnya, mereka semua diam-diam terpana. Wajah tersenyum ini terlalu gelap, dan ketika dia datang, dia ingin mengambil 70% dari keuntungan orang lain ini hanya memakan orang tanpa meludahkan tulang. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan kamar dagang Zhongxing, meskipun semua orang kesal, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Cao Tianhu masih memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang Mu Erlene dan berkata, Presiden MU, kesepakatan ini sebenarnya bagus. Dibandingkan dengan klub Hinia Anda yang dibagi oleh kekuatan lain di masa depan, lebih baik bergabung dengan kami. Sekarang, Zhongxing. Kamar dagang. Dengan cara ini, siapa yang berani memprovokasi klub Hinia Anda di masa depan? Mendengar ini, ekspresi Mu Yangge menjadi dingin, Tuan Tiger, ini masalah besar. Saya harus memikirkannya. Apa? Ekspresi. Cao Tianhu terpaku di wajah Mu Erlene, Presiden MU, dibandingkan dengan klub Zijingmu yang ditelan oleh kekuatan lain tanpa tulang yang tersisa. Lebih baik untuk menyetujui permintaanku dan bergabung dengan kami di Zhongxing. Lagi pula, 70% dari keuntungannya benar-benar tidak banyak. Di toko-toko umum, kita semua mengambil 80% atau 90% dari pendapatan. Saya belum pernah melihat orang yang terdengar begitu tinggi berbicara tentang keserakahan, mengapa tidak kalian bagaimana dengan merampok ban? Seberapa cepat uang akan datang? Pada saat ini, suara bercanda datang. Puci, mendengar. Ini, beberapa tamu tidak bisa menahan tawa. Siapa yang bicara? Cao Tianhu langsung marah. Seperti harimau ganas, melihat sekeliling. Aku. Harvey York berjalan keluar dengan tenang. Bab 46 Tuan Tersembunyi. Cao Tianhu memandang Harvey York dan berkata dengan sengit, kamu? Apa-apaan kamu? Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Jangan. Buang air kecil dan lihat ke cermin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku dengan pijakan yang sama?
Harvey York menatap Cao Tianhu dengan acuh tak acuh, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, ini aku. Yo, apakah kamu tahu siapa aku di usia yang begitu muda? Cao Tianhu bercanda tersenyum dan melirikku elegi, Presiden MU, anjing Anda tampaknya sedikit tidak patuh. Apakah Anda ingin saya membantu Anda melatihnya dan membuatnya lebih jinak? MU Airline terkikik dan berkata, Tuan Tiger, selama Anda bisa melakukannya, aku bebas. Lihat itu, aku akan membiarkan dia patuh dan bertingkah seperti laki-laki. Cao Tianhu tersenyum bangga, lalu menunjuk ke hidung Harvey York dan berkata, wah, aku Zhongxing Cao Tianhu, jika kamu tidak ingin ditangkap aku akan memberi makan ikan di sungai, lalu segera minta maaf padaku. Aku paling benci orang yang paling mengancamku. Wajah Harvey York berangsur-angsur menjadi dingin. Aku mengancammu, ada apa? Cao Tianhu berteriak, berlututlah untukku. Berisik. Harvey York berteriak dingin dan menamparnya. Terkunci. Suaranya meledak. Ah! Cao Tianhu berteriak kesakitan, tubuhnya yang gemuk langsung terbang keluar, dan jatuh di pintu klub OUC. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bereaksi. Beberapa tamu yang tidak mengenal Harvey York memandang Harvey York seperti orang bodoh. Siapa ini Leng Touking? Apakah dia tahu siapa yang dia lawan? Ya Tuhan. Ini adalah Tuan Harimau Nuncheng sudah mati, anak ini sudah mati. Anak muda sangat berapi-api, jika dia melakukan ini, bahkan Presiden MU tidak dapat menahannya. Semua orang membicarakannya, tetapi tiba-tiba mereka menemukan dengan aneh bahwa sebagai Presiden, MU Yang tidak menegur kesombongan ini sama sekali. Pelayan kecil itu seolah diam-diam membiarkan anak ini melakukan ini. Apa yang terjadi di sini, mengapa saya tidak bisa memahaminya? Mungkinkah MU Airline tidak takut dengan balas dendam Cao Tianhu? Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, Cao Tianhu berdiri dengan bantuan anak buahnya. Menutupi setengah dari wajahnya yang bengkak, dia meraung pada MU Yang. MU Yang, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memaafkan kenakalan orang-orangmu? MU Yang memandang Cao Tianhu dengan dingin, Tuan Harimau, aku tidak. Tidak berarti apa-apa, apa yang dia maksud adalah apa yang saya maksud. Oke, sangat bagus. Cao Tianhu benar-benar marah, dia menatap elegi MU, dan berkata dengan kejam, MU elegi, saya awalnya ingin berbicara dengan Anda tentang ini. Tumpukan bisnis, karena Anda begitu bodoh tentang sanjungan, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya karena memalingkan wajah Anda dan tidak mengenali orang. Hari ini, Anda harus setuju jika Anda tidak setuju jika tidak. Saya pasti akan menjadikan Hinia Club Anda merasa tidak nyaman. Gak enak? Harvey York mencibir, kamu bisa mencoba. Cao Tianhu, tahukah kamu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi? Menatap Harvey York dengan wajah garang, ya Tuhan, kamu benar-benar gila. Harvey York menyipitkan mata dan tersenyum, orang tua, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bukan hanya para tamu yang tidak mengenal Harvey York, tetapi bahkan staf di klub OUC pun tercengang. Ini terlalu gila, terlalu kaku, hanya saja Cao Tianhu tidak dianggap serius. Saudara Sun, dia adalah ketua kamar dagang Zhongxing, dan dia setenar tuan kelima. Jika dia sangat menyinggung perasaannya, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Li Heng, keamanan kapten, mengingatkan dengan suara rendah. Meskipun staf klub OUC baru mengetahui dari mulut Cao Tianhu bahwa kamar dagang Wulong telah berpindah tangan dan meninggalkan Hinia klub OUC, mereka tidak jelas tentang apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku di sini, tidak apa-apa. Harvey York hanya menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Heng dan yang lainnya tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa nyaman di hati mereka. Ya, saudara Sun memukuli Chen Junfeng sampai mati beberapa hari yang lalu, tetapi sampai sekarang, saudara Sun masih baik-baik saja. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa saudara Sun pasti memiliki cara untuk menyelesaikan urusan hari ini. Oke, menarik. Sepertinya anak-anak muda hari ini semuanya melanggar hukum, mereka berani menginjak kepala Lauzu untuk buang air besar dan buang air kecil. Cao Tianhu tertawa marah, lalu melambaikan tangannya.
Zhang Mang, Feng Kun, ajari aku bagaimana menjadi seorang pria. Ya, Tuan Harimau. Zhang Mang dan Feng Kun mengangguk hormat, lalu berjalan langsung menuju Harvey York. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari mereka berdua, terpana sampai-sampai semua orang yang hadir tidak bisa bernapas. Harvey York, aku akan membantumu. Mu Erlene melangkah keluar dan berdiri di samping Harvey York. Melihat ekspresi gugup wanita itu, Harvey York menghangatkan hatinya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, bersihkan saja kedua limbah itu. Pada saat ini, Zhang Mang dan Feng Kun sangat marah ketika mereka melihat sikap acuh tak acuh Harvey York. Feng Kun menendang kakinya seperti bola meriam dan menyerang Harvey York. Pada saat mendekati Harvey York, Feng Kun diam-diam menuangkan keberuntungannya ke lengan kanannya, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan meraihnya langsung ke arah dada Harvey York. Teknik cakar harimau. Cakar mencuat, udara tercabik-cabik, dan ada ledakan sonik, benar-benar seperti harimau yang menjelajahi cakarnya. Para tamu di sekitar dan staf di Klubo UC semua ketakutan ketika mereka melihat ini. Melihat Harvey York tidak tergerak, Feng Kun mencibir. Meskipun teknik cakar harimau miliknya belum mencapai puncak kultivasinya, tidak lagi menjadi masalah untuk merobek pohon besar dengan pinggang tebal dengan satu cakar. Tidak ada keraguan bahwa cakar ini cukup untuk merobek daging anak ini. Melihat adegan sengit ini, gadis-gadis pemalu di sekitar tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Hati-hati. Mu Erlene juga mengingatkan. Detik berikutnya. Ledakan. Saya hanya mendengar suara seperti balok besi yang dipukul. Semua orang yang hadir merasa jantung mereka tiba-tiba berhenti. Meskipun banyak dari mereka tidak mengerti seni bela diri kuno, cakar Feng Kun barusan sudah cukup untuk membunuh orang. Tapi segera, semua orang yang hadir tercengang. Mereka membayangkan bahwa gambar Cina Fang Sun dibunuh oleh satu cakar tidak muncul. Harvey York hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti batu, tidak bergerak. Meskipun pakaian di dadanya robek beberapa kali, daging di dadanya tidak terluka, bahkan tidak ada jejak. Bagaimana situasinya? Bukankah orang ini cukup mendominasi sekarang? Bagaimana dia bisa turun dengan kekuatan sekecil itu? Seseorang di antara kerumunan berkata dengan curiga. Lucu? Semua orang juga bingung, merasa bahwa Feng Kun adalah suara guntur dan sedikit hujan. Cao Tianhu juga berpikir itu sangat aneh. Betapa menakutkannya, teknik cakar harimau, Feng Kun, dia telah melihatnya sebelumnya, dan ketika satu cakar jatuh, bahkan pelat baja akan meninggalkan jejak. Selain itu, alasan mengapa Feng Kun bernama 5 Jenderal Harimau benar-benar terbunuh oleh dirinya sendiri, orang-orang yang mati di tangannya bukan 800, tetapi 1000, dan bahkan ada banyak tuan. Feng Kun, seriuslah, jangan bercanda. Cao Tianhu mengira Feng Kun tidak bertarung dengan serius, jadi dia mengingatkannya. Namun, hanya Feng Kun yang paling tahu. Bahkan jika teknik cakar harimau yang baru saja dia lakukan tidak memiliki 10 keberhasilan, setidaknya 70%. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh anak ini dengan satu cakar, kamu masih bisa melukainya dengan serius. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menyakiti anak ini sedikit pun. Menguasai. Tanpa diduga, pelayan kecil ini ternyata adalah master tersembunyi.